di materinya, supaya materi ini lebih lengkap dan lebih komplit ya. Jadi pada kelompok 2, 3 dan seterusnya. Pak, mohon maaf motong Pak. Untuk presentasinya belum kami tutup Pak. Iya. Mau Bapak langsung aja atau kami tutup dulu? Saya baru merespon saja, belum ini. Oh ya baik. Nanti baru saya persilakan kepada teman-teman untuk menutup ya. Ini materi yang menurut saya ini, apalagi berkaitan tentang masalah zodiak tadi ya. Ini sangat penting sekali nih, untuk pahami, jangan sampai kita umat Islam ini memiliki pedoman ya kepada hal-hal yang memang bertentangan dengan syariat Islam. Lagi masalah zodiak, ilmu perbintangan, masalah nasib, masalah jodoh, masalah rezeki dan lain-lain. Kaitan dengan masalah tanggal, hari, kan banyak ya. Jadi itu di antara masyarakat. Oke, saya persilakan lagi kepada kelompok 1. Masih ada? Kalau tidak ada mungkin bisa disimpulkan dan ditutup. Baik, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, gimana teman-teman? Ada yang bertanya lagi? Ya, sudah tidak ada. Ini berjumlah 56, banyak banget. Mohon maaf itu handphonenya. Bagaimana teman-teman? Ada yang bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kami tutup. Kali ini Saudara Ridho. Oke, baik. Jika memang tidak ada yang bertanya lagi, maka akan kami tutup. Sebelum kami tutup, kesimpulan dari materi hal-hal yang merusak iman ini adalah kesimpulannya adalah merusak keimanan itu ada banyak. Jadi gimana cara kita dalam menyikapi hal-hal tersebut? Seperti contohnya tadi ada tahayul, kita khurafat, itu bagian dari faktor internal berdirinya Muhammadiyah. Dan bagaimana cara kita mengatasinya, yaitu dengan kita mencari informasi, kita bertanya-tanya, dan juga kita menjelaskan kepada orang-orang. Kurang lebihnya seperti itu. Nasrun minal wafatun qorib. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih pada kelompok 1 sudah berupaya dan berusaha untuk membuka diskusi ini. Saya berharap untuk depan itu sudah lebih aktif lagi ya dari hari sebelumnya. Ya, gimana? Halo, siapa yang tadi yang bertanya? Tidak ada? Ya. Baik. Ini sudah terdiam dan membisu. Ya, karena itu silakan disimak. Ini ada materi dari saya, beberapa slide untuk memperkuat ya tentang pembahasan dari Saudara Ridho dan kawan-kawan. Ini berkaitan dengan hal-hal yang merusak akidah Islamiyah. Ya, bagaimana Islam telah memberikan wanti-wanti ya kepada kita agar tidak merusak keimanan dan keyakinan kita. Apalagi di akhir-akhir zaman ini banyak sekali hal-hal yang akan mencemari, gitu ya, mencemari akidah kita, iman kita,
termasuk juga Islam kita. Jadi ada di situ ya. Ada imannya, ada akidahnya, ada Islamnya, dan ada juga akhlaknya ya. Jadi sebenarnya ini banyak sekali yang berkaitan tentang masalah Islam ya. Mulai dari akidah, mulai dari agama itu sendiri, Islam itu sendiri, dan juga bagaimana akhlak para penganut umat Islam itu sendiri. Jangan sampai menjadi umat Islam yang justru menghancurkan, merusak dari citra-citra Islam itu sendiri. Nah, ternyata ini sudah sering terjadi gitu ya. Dari zaman-zaman terdahulu sampai zaman-zaman sekarang ini. Lalu berkembang biak gitu ya. Berbagai macam cara perusakan akidah itu dilakukan oleh sebagian manusia, termasuk juga orang Islam itu sendiri. Nah, ini perlu sekali ya pemahaman tentang keislaman yang komprehensif agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang merusak Islam. Dan itu akan terlihat tercermin dari perilaku ya. Perilaku kita yang seringkali mungkin barangkali sering melalaikan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ya, mengamalkan dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dan juga seringkali kita kadang menolak ya hal-hal yang dirasa mengusik kepentingan kita. Ini sebenarnya juga termasuk di antara Islam yang rusak, akhlak yang rusak. Untuk lebih detailnya kita akan cek ya, akan kita lihat bagaimana Islam ya melihat Islam, beberapa hal yang merusak di dalam Islam maksud saya. Seperti yang kita kenal dengan TBC ya. Takhayul bid'ah dan khurafat. Di sini ada beberapa poin nanti yang akan kita tayangkan. Tadi juga sudah dijelaskan apa itu TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Salah satu yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah itu adalah bertujuan untuk memerangi TBC itu. Dan sinkretisme ya, ini juga mungkin sudah ada pembahasannya. Bagaimana sinkretisme ini juga salah satu yang perlu diperangi oleh Muhammadiyah. Ada lagi pluralisme, ya. Plural ya. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Ada lagi sekuler, plural, sekuler kan adalah bagian dari perusak-perusak Islam. Ada lagi liberalisme, dan ateisme. Nah, ini kalau udah ateis kan jelas lah ya. Tadinya dia Islam, tiba-tiba tidak meyakini lagi Islam, tidak memiliki agama. Ada lagi pemurtatan ini juga sebenarnya merusak, bertujuan untuk merusak iman kan, yang orang Islam diajak untuk keluar dari Islam. Ada lagi yang lebih parah, itu kemunafikan. Ya, munafikan ini adalah bagian dari proyeksi yang mereka-mereka yang sekuler itu, liberal itu, ya. Lagi yang plural juga sama. Jadi mereka itu adalah orang-orang munafik. Masuk juga orang-orang munafik itu adalah termasuk juga di antara sebagian golongan-golongan umat Islam. Dalam tanda kutip, umat Islam yang munafik adalah umat Islam yang mereka itu memiliki pemahaman ganda. Ya, pemahaman ganda. Itu tadi ya, plural, liberal. Itu adalah bagian dari kemunafikan juga.
Karena orang munafik itu kan lebih berbahaya dari orang kafir. Orang munafik itu kan orang yang bermuka dua. Ini oke, di sana yes gitu. Makanya mereka itu nggak ada masalah, oke aja gitu. Di sini dukung, di sana dukung gitu. Mendukung berdasarkan kepada kepentingan, ya. Nah, ada lagi beberapa hal yang perlu kita cermati mengenai pembahasannya ini. Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Yang paling banyak itu di akhir zaman ini kan bid'ah. Bid'ah. Tapi ada juga yang kadang-kadang nggak bid'ah dikata-katain bid'ah. Perlu diingat bahwa bid'ah itu termasuk ya dikatakan bid'ah kalau dia masuk ke dalam perkara akidah dan ibadah gitu. Nah, di luar itu dia tidak bid'ah. Ya, takhayul dan khurafat tadi adanya kalau di ini tai burung ada kupu-kupu dan segala macamnya, jas kucing, tinggal mulu. Ini kan bagian dari TBC itu kan. Ada takhayul dan khurafat di situ. Jadi meyakini sesuatu ya yang sebenarnya dalam Islam itu tidak ada gitu ya. Hal yang seperti itu. Tapi kenapa Pak kok bisa terjadi Pak gitu? Nah, inilah sesuatu kalau kita yakini secara penuh tentu saja itu jadi gitu ya. Kekhawatiran itu. Kalau kita terlalu khawatir ya bisa terjadi apa yang kita khawatirkan. Apa itu sinkretis? Sinkretis ini adalah paduan beberapa paham agama. Campur adukkan aliran-aliran. Ini tidak boleh, tidak benar dalam Islam. Ini termasuk kategori hal-hal yang merusak. Pluralisme, menyamakan faham-faham. Mengatakan bahwa semua agama itu sama. Dan bahkan meyakini semua agama. Jadi orang ini apa sih agamanya, Islam apa Kristen apa Katolik apa orang Yahudi gitu. Ya tidak mementingkan agamanya apa, tapi dia mengadopsi semua keyakinan-keyakinan paham-paham yang ada dalam agama. Ya, dia menerima semua agama. Baginya nama itu tidak penting, tapi baginya itu adalah barangkali ya, itu adalah merasa bahwa kebaikan yang ada dalam agama itu, dia mengikuti, meyakini bahwa agama itu sama. Sebenarnya dalam Islam tidak boleh, ya bahwa agama yang diridhai Allah adalah agama Islam, agama yang diterima Allah adalah agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sekuler itu netral, terpisah. Jadi memisahkan antara agama dan kehidupan. Masalah akhirat lain, masalah dunia lain. Dalam Islam yang lurus tidak seperti itu. Semuanya harus terkoneksi antara hubungan dunia dan akhirat. Ya, Al-Quran juga seperti itu. Tapi ada sebagian golongan-golongan atau bahkan mungkin suatu bangsa yang memang itu bangsa yang memang anut paham sekuler, misahkan agama dengan kehidupan. Dia bilanglah bahwa Islam itu janganlah berpolitik, Islam itu janganlah ikut-ikut campur dengan masalah kepemimpinan, ya kan? Ini kan berarti dia termasuk paham sekuler. Ya, sebenarnya Islam itu ya mencakup dari berbagai aspek kehidupan manusia kan gitu ya. Nah, oleh karena itu penting untuk difahami bahwa di dalam mengamalkan ajaran Islam itu harus difahami betul. Jangan setengah-setengah, apalagi memisah-misahkan, ya, memisahkan atau terpisah. Karena agama Islam itu agama yang komprehensif, agama yang universal, ya, dan keberlakuannya pun tidak terbatas dengan ruang dan waktu dan juga. Berikutnya adalah liberalisme. Liberal menolak pembatasan agama atau keyakinan. Ini tadi, makanya dia berkeyakinan bahwa semua agama itu sama. Ya, liberal, perilakunya banyak sekali kita temukan di masyarakat. Ya, misalnya adanya kawin kontrak, gitu kan?
Liberal itu. Nah, faham-faham yang sesat di luar sana itu diadopsi dalam kehidupan. Kemudian mengakui semua keyakinan itu sama, ya kan? Sama dari mana gitu. Lawang sumbernya beda gitu. Merangkul semua agama gitu ya. Menghadiri upacara-upacara keagamaan orang lain gitu. Nah, ini kan termasuk diantara perilaku-perilaku yang memang masuk ke dalam liberal gitu, liberal. Jadi bebas gitu. Liberal kan kebebasan. Memang sih dalam mengandung agama itu harus memiliki kebebasan, tapi bukan berarti bebas gitu ya, mencampur adukkan semua agama gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting juga ya kita pahami. Ateisme ya, tidak bertuhan, menolak Tuhan, tidak beragama, kan tidak bertuhan. Tuhannya siapa ya? Tuhannya mungkin nggak tahu dirinya kali. Nggak tahu juga kita bagaimana pemahaman ateis itu. Yang jelas orang yang tidak bertuhan berarti dia tidak kenal mana baik buruk dan mana pahala dan dosa. Baginya sama gitu. Makanya dia orang yang ateis ini juga tidak merasakan ya bagaimana dia bertuhan. Orang yang memiliki pedoman kehidupan ini. Jadi tidak bertuhan, penolakan atas Tuhan, ya apalagi gini, banyak misalnya dia merasakan ya pindah-pindah agama kemudian tidak merasakan ya seperti apa gitu ya yang sebenarnya beragama itu akhirnya dia menolak agama itu. Dia tidak punya Tuhan, bahkan tidak percaya. Nah, pertanyaannya hukum bid'ah itu apa? Bid'ah kalau dalam ibadah, dalam akidah itu bid'ah itu sesat. Makanya kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi setiap bid'ah itu yang sesat. Sesatnya bid'ah itu kalau ada dalam ibadah, mengada-ngada dalam ibadah dan perkara akidah. Tapi kalau dalam muamalah dan kehidupan sehari-hari maka itu tidak mengapa. Contoh bid'ah apa misalnya? Bid'ah ketika misalnya Anda sholat subuh yang harusnya 2 rakaat jadi 4 rakaat misalnya. Tadi juga sudah dibahas. Itu namanya bid'ah. Ketika Anda memiliki keyakinan bahwa kalau tidak ulang tahun atau maulid Nabi misalnya itu juga ya merasa itu wajib gitu ya dilakukan itu juga bid'ah. Contoh misalnya ada Halloween misalnya itu bid'ah dolalah. Meskipun misalnya yang Halloween itu juga di Timur Tengah sana gitu. Tetap aja sesat. Nah, itu ya. Jadi mengadopsi budaya-budaya barat ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada syariatnya itu juga termasuk kepada bid'ah. Tahayul dan khurafat. Nah, itu tadi ya. Adanya orang percaya kepada auman burung hantu, lolongan anjing, kemudian ada lagi ditaikan burung, ada kupu-kupu yang masuk ke rumah dan segala macamnya dan seterusnya. Yang nabrak kucing dan seterusnya. Itu kan bagian dari tahayul dan khurafat. Ya, ada kepercayaan kepada kuburan-kuburan keramat yang dianggap itu wali, syekh dan lainnya. Ini kan termasuk pada perbuatan-perbuatan yang merusak iman. Tahayul dan khurafat itu syirik. Ya benar. Syirik itu kalau percaya kepada apa namanya? Zodiak misalnya ya. Kan tahayul khurafat itu. Itu tahayul juga, khurafat juga itu. Ya, itu termasuk syirik memang. Karena percaya kepada selain Allah. Padahal sebenarnya yang menentukan kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Pak ada yang bersamaan Pak, memang benar terjadi Pak. Nah, itu tidak ada sebenarnya. Hanya prasangka manusia saja sehingga itu terjadi gitu. Pada intinya adalah Anda nggak percaya pun dia akan tetap terjadi seperti itu. Adanya Sunni dan Syiah. Ini pertanyaan umum saja. Sunni itu ahli sunnah wal jamaah, Syiah itu kan lawannya gitu. Syiah itu menurut Sunni adalah agama yang sesat meskipun dia Islam. Pemahaman yang sesat. Banyak ya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya kawin kontrak itu haram. Syiah itu nggak apa-apa. Bahkan anak kecil juga boleh. Itu. Ciri Islam kejawen. Nah, ada lagi ya. Ini mah tradisi-tradisi
nenek moyang gitu ya. Nah, yang memang sebagai sebagian masyarakat Jawa gitu masih ada gitu. Tapi secara umum sebagai umat Islam kita ya tidak perlu meyakini, tapi ya kita hormati saja lah gitu. Sebagai kepercayaan mereka. Macam-macam bid'ah banyak ya. Yang jelas bid'ah itu pada umumnya pada dasarnya adalah sesat, salah gitu ya. Tapi kecuali ada beberapa hal yang berkaitan tentang masalah duniawiyah, misalnya adanya kendaraan HP, adanya TV, adanya internet, itu semuanya adalah bid'ah yang baik. Itu tidak termasuk kepada perkara yang sesat. Perbedaan moderat dengan sinkretisme. Moderat itu kita mentoleransi ya. Toleransi. Toleransi itu tidak berarti harus mengikuti ya. Tapi kalau orang yang sinkretis tadi itu ya mencampur adukkan tadi. Kalau yang orang moderat itu menghargai, menghormati gitu ya. Tidak ada keyakinan umat lain atau peribadatan umat lain gitu. Bukan mencampur adukkan, bukan ikut nyanyian di gereja, bukan sholawatan di gereja, apalagi sampai azan. Handphone bid'ah bukan. Handphone itu kan bid'ah. Benar bid'ah, tapi bid'ah yang masuk pada bid'ah yang hasanah. Tapi bukan termasuk pada yang sesat. Mengkaitkan hukum adat pada hukum Islam. Hukum adat itu adalah tradisi, yaitu yang tadi dibangun dari tradisi nenek moyang ya, terdahulu gitu ya. Tapi kalau hukum Islam itu dibangun atas Al-Quran dan Sunnah, ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, apakah semua hukum adat bertentangan? Semua hukum adat ya tentu tidak bertentangan semuanya. Ada yang memang serasi dan selaras dengan hukum Islam, ya. Nah, tinggal bagaimana kita memilah dan memilih mana yang bertentangan dan mana yang tidak. Kemudian hukum asal dalam adat itu mubah. Ya, al-adah al-muhakkamah al-ibahah. Hukum dasar dalam adat istiadat itu muamalah, itu masuk muamalah ya. Itu adalah hal yang mubah. Boleh saja gitu. Jadi silakan mengikuti adat lagi tidak bertentangan dengan syariat. Baik, itu saja mungkin barangkali diskusi kita pada sore hari ini. Kebetulan ini juga sudah azan asar. Ya, mari kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih pada kelompok yang sudah bertanya, yang sudah presentasi. Saya harapkan untuk Senin depan itu lebih panjang lagi durasinya dan lebih baik lagi dan lebih ramai lagi untuk aktif ya, supaya diskusi kita ini lebih hangat ya dan lebih meriah. Itu saja barangkali kita tutup dengan membaca Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Ya,